desa. Oleh karena itu, yang saya akan sampaikan itu tadi, ini kerja kolaborasi, kemudian perlu disosialisasi dan didengarkan juga bagaimana saran atau masukan dari pemerintah daerah dalam menerapkan MPP digital ini. Tadi dari Pak Budi Raharjo, tadi saya lihat ada aplikasi apa yang digambarkan MPP, yaitu bagaimana dari Kemenpan RB melihat ini. Apakah MPP digital itu memang harus menggunakan aplikasi yang di Kemenpan RB? Mungkin juga dari Pak Alomuan gimana? Mohon petunjuknya bagi kita di daerah untuk menyinkronkan semua ini. Karena tadi saya sepintas saya dengar dari Pak Budi Raharjo itu menyusun MPP digital ini dengan pendekatan karakteristik daerah, tuh, yang belum tentu sama dengan kondisi di daerah yang lain. Itu dari saya. Kemudian ya tentunya dalam penerapan MPP fisik dan digital kita tetap menggunakan karakter-karakter MPP yang seharusnya kita wujudkan. Seperti ini, one stop service, kolaboratif, terintegrasi, transparan, aksesibel, dan nyaman. Tuh. Saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya sudah sampaikan peran Pemprov selama ini memang bisa dikatakan tidak nampak dalam regulasi yang ada yang saya sebutkan tadi, Perpres dan Permenpan. Nah, tapi ya sebagai aparat pemerintah provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, pada pertemuan yang dilaksanakan Kemenpan di, kalau tidak salah, di Hotel Bidakara bulan Agustus, itu mengharapkan Pemprov untuk berpartisipasi aktif mendorong kabupaten kota di wilayahnya untuk membentuk MPP. Nah, itu kami sudah tindak lanjuti dengan surat ke seluruh kabupaten kota, dan kami telah melakukan 3 kali persuratan dalam rangka mendorong seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan untuk membentuk mall pelayanan publik ini. Nah, saya tunjukkan di sini Bapak Ibu sekalian data yang ada di Pemprov, perkembangan pembentukan MPP fisik. Itu sudah ada 13 kabupaten kota yang telah membentuk dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah nomor 11 Kabupaten Sinjai. Gedungnya cukup bagus sebenarnya, representatif, tinggal di finishing saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pembentukan MPP sesuai mekanisme yang diatur di Perpres dan Permenpan tadi, itu dimulai dari pengusulan sampai kepada peresmiannya yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Kalau tidak salah tanggal 7 bulan Maret besok akan ada kegiatan peresmian MPP Kabupaten Kota yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Nah, ini. Kemudian saya sampaikan untuk kabupaten kota yang lain di Sulsel yang masih dalam progres pembentukan MPP-nya, yaitu ada Takalar yang masih dalam tahap pembangunan atau renovasi gedung. Kemudian ada 11 kabupaten yang lain ini, Tanah Toraja, Enrekang, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Kabupaten Bulukumba, Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Luwu.
Nah, khusus untuk Kota Makassar ini, sekarang ini masih dalam tahap, ya sudah soft launching, dan Kabupaten Goa ini masuk sebagai salah satu pilot project MPP digital dari Kemenpan RB. Jadi secara berbarengan membentuk MPP fisik juga sudah sementara mempersiapkan untuk MPP digital. Nah, ini ada 4 kabupaten kota di Sulsel yang merupakan pilot project MPP digital. Sesungguhnya yang kita harapkan dalam proses pembentukan MPP ini, baik fisik maupun digital, itu memang perlu dikerja kolaborasi antara Kemenpan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah sendiri, Pemprov dan pemerintah kabupaten kota. Lalu Bapak Ibu sekalian, ini program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan, salah satunya adalah kemudahan pelayanan publik dan investasi. Itu terkait dengan program yang kita kerjakan sekarang untuk membangun MPP di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Saya kira ini hal yang saya sampaikan, dan di poin terakhir saja saya langsung. Tadi saya sudah sampaikan bahwa forum ini adalah diskusi, sehingga ada beberapa pertimbangan atau saran yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ya harus tetap kita ingat bahwa MPP yang diselenggarakan ini tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik dan kondisi geografis masing-masing daerah. Karena intinya adalah bagaimana memberikan kemudahan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Kemudian yang kedua, kita masih mengharapkan dari pemerintah pusat bagaimana melakukan sosialisasi yang intensif tentang MPP digital. Lalu yang ketiga, melihat kondisi dan karakteristik daerah, ya MPP fisik dan MPP digital itu tetap harus diselenggarakan. Kemudian yang keempat, ya perlu secara terus-menerus upaya peningkatan kompetensi pelaksana MPP ini. Terutama ya kompetensi pemahaman terhadap tugas. Kemudian yang kedua, sikap dari pegawai atau pelaksana pelayanan di MPP ini. Iya, MPP ini adalah pilar pelayanan publik. Ketika ada penilaian pelayanan publik, MPP yang pertama didorong maju untuk dinilai. Ketika ada penilaian kepatuhan dari Ombudsman, MPP ini wajib hukumnya untuk ikut dinilai bagaimana kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik. Kemudian yang kelima, ya ini saran juga, perlu kejelasan bagaimana peran Pemprov dalam penyelenggaraan mall pelayanan publik ini. Kemarin sudah diajukan permintaan ke kami, ke Pemprov untuk masuk sebagai tim Monep pembentukan MPP di kabupaten kota. Cuma memang ya diupayakan tetap terlibat Pemprov, tapi tidak memperpanjang birokrasi dalam pembentukan MPP ini. Kemudian nomor 6, kelembagaan MPP sendiri. Tadi Pak Halomuan telah memberikan penjelasan, tinggal memang harus ada penegasan tentang kelembagaan pengelola MPP. Apakah dalam bentuk koordinator misalnya, tapi itu dibentuk berdasarkan pedoman yang dibuat tentunya dari pusat. Bisa dibayangkan betapa berat tugas MPP ini yang mesti dilakukan oleh kepala dinas. Mulai dari penyediaan tempat, pengaturan tempat, kemudian pembuatan tata tertib, kebersihan, koordinasi penyusunan standar pelayanan publik, dan seterusnya.
Nah ini memang perlu ada kelompok manajemen yang mengerjakan fungsi-fungsi ini. Termasuk juga bagaimana penilaian kinerja terhadap personil yang bekerja di MPP. Kedisiplinannya terutama, sekarang ini mungkin belum efektif. Ketika terlambat, masyarakat sudah datang, tapi pelaksana pelayanan belum datang, Pak Kadis juga pasti berpikir untuk menegur. Karena bukan sebagai atasan dari pegawai yang bekerja di MPP itu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini sudah lama juga, ini sudah lama selalu menjadi bahan pembahasan, yaitu insentif khusus pelaksana MPP. Ya, ini bisa jalan kalau memang dukungan dari pemerintah pusat. Kita di daerah selalu mengusulkan untuk adanya pemberian insentif khusus untuk personil yang bekerja di MPP, tetapi belum. Mungkin ada daerah yang telah memberikan, tapi secara umum belum seluruhnya. Saya kira ini Pak Kaban Litbang yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan untuk menjadi bahan diskusi sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kaba Tata Laksana dari Pemprov Sulsel. Ya, mulai dari pembicara pertama tadi dari Kemenpan-RB, kemudian dari Kemendagri terkait dengan kelembagaan, atau dari Plensi, ya, yang merupakan mitra dari Ford Foundation. Begitupun dengan dari sudut pandang organisasi terkait dengan peran itu sendiri. Nah, ini memang ada perbedaan baik dari Menpan-RB itu sendiri maupun Kemendagri dan versi yang lainnya, dan dari segi tata laksana organisasi juga memang masih butuh peran yang lebih eksis di dalamnya. Nah, kita dengarkan sendiri bagaimana yang dirasakan oleh pelaku MPP sendiri, khususnya di Kabupaten Sinjai yang masih bagian daripada Dinas DPM PTSP. Untuk itu kepada Pak Kadis DPM PTSP, Pak Lukman Dahlan SIP MSI, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama kita banggakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari BSKDN yang saya hormati, yang mewakili Kepala Biro Organisasi Pak Andi Baso Manyorong, yang saya hormati Pak Budi dari Plan C. Di layar Zoom ada masih bergabung Pak Halomoan Pakpahan dari Ditjen Adwil Kementerian Dalam Negeri, dan juga ada yang mewakili Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendagangan Aparatur Negara di layar Zoom. Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba kita slide pertama. Saya ingin memulai paparan saya ini dengan mengatakan bahwa sesungguhnya kita harus kembali dulu kepada 4 fungsi pemerintahan. Fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan. Kadang-kadang kita tidak seimbang. Dan kadang-kadang pelayanan ini tidak menjadi perhatian dalam proses-proses kita. Padahal sebenarnya harus seimbang. Pelayanan sama pentingnya. Dan kita tahu bahwa harapan masyarakat terhadap pelayanan publik itu ingin cepat, gratis, bermutu, transparan, pasti, sederhana, dan terjangkau. Next. Tentu saja regulasi ini banyak yang mendukung, dan termasuk Undang-Undang 3 2014. Lanjut supaya cepat. Ya, ini sudah selesai. Saya kira DPM PTSP kita udah paham. Juga tentang MPP kita paham. Lanjut saja. Kita saksikan dulu ini MPP-nya Sinjai.
Ada suaranya? Ada suaranya Pak Syarif? Coba ulangi dulu kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba tanda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Sinjai telah memiliki mall pelayanan publik yang dimulai tanggal 15 September 2023 dan ini merupakan MPP kelima di Sulawesi Selatan yang diresmikan oleh M4RB pada tanggal 26 September 2023 lalu. Suaranya tidak kedengaran ya. Trouble. Langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada selama ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu saja kehadiran MPP ini, tentu saja MPP ini tentu memiliki banyak manfaat. Masyarakat merasakan betapa kehadiran MPP itu sangat memberikan kemudahan. Dulu banyak urusan yang harus diurus di banyak tempat, kini dengan satu tempat saja urusan selesai. Orang yang mengurus misalnya BPJS Kesehatan yang untuk memvalidkan kartunya, dulu harus datang di tiap kantor untuk mereka yang penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah. Sekarang tinggal satu kantor, 3 urusan selesai dan layanannya itu bisa tidak sampai sejam mereka sudah bisa pulang, dan itu kita bisa buktikan keberhasilannya. Namun demikian, memang dalam MPP ini tantangan dihadapi oleh ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan sangat tinggi. Belum ada regulasi yang memaksa instansi vertikal hadir di MPP. Kondisi geografis, jarak dan waktu tempuh antara MPP dengan desa-desa itu masih jauh. Kendala keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, itu menjadi hal yang menarik dalam penerapan MPP ini. Satu hal yang perlu kita pahami, dan mohon di sini kebetulan ada dari Kemenpan-RB, di MPP yang beroperasi di seluruh Indonesia, ada banyak MPP yang sepi. Seperti tidak ada aktivitas. Kenapa? Karena banyak instansi, terutama instansi vertikal, tidak menempatkan tenaganya di MPP itu.
Padahal sudah ada MOU misalnya. Nah, kenapa itu terjadi? Itu karena dalam konsep MPP fisik ini belum ada regulasi yang memaksa setiap instansi vertikal menempatkan personilnya di MPP yang sudah terbangun di seluruh Indonesia. Jadi misalnya kita pernah bersama dengan salah satu kementerian, beberapa lembaga misalnya. Selalu alasannya kekurangan staf. Kami tidak bisa datang ke MPP-nya Bapak karena kami kurang stafnya. Itu instansi-instansi vertikal begitu. Padahal kita sudah umumkan ke publik bahwa ada MPP layanannya dan mereka akan harusnya datang. Jadi itu yang perlu. Jadi di sini tantangannya ke depan memang di satu sisi memberikan kemudahan, tetapi di lain sisi upaya yang harus lebih keras lagi dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan untuk mengkoordinasikan di seluruh instansi di pemerintah pusat untuk memaksa personil ditempatkan di DPMPTSP dalam hal ini di Mall Pelayanan Publik. Kalau tidak, proyek untuk membuat MPP ini sebetulnya gagal nanti modelnya. Berikutnya adalah MPP fisik yang kita punya, alhamdulillah udah berjalan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh MPP fisik ini. Yakni masalah substansi dalam pelayanan. Karena ada faktor jarak tempuh, ada faktor geografis, ada wilayah-wilayah kabupaten kota di Indonesia termasuk Sinjai misalnya, yang harus wilayahnya ada di pulau, ada di gunung. Jarak terjauh dengan ibu kota desa terjauh dari ibu kota kabupaten 73,3 km dengan jarak tempuh hampir 3 jam. Kalau mereka datang ke sini di MPP fisik berkumpul, itu butuh biaya, ada pengeluaran biaya mungkin 200 ribuan meskipun gratis nanti di sana, tapi harus ada biaya, ada waktu, ada tenaga dikeluarkan. Begitu juga yang dari pulau, kasihan mereka. Belum lagi sistem transportasi umum itu belum lancar di hampir seluruh daerah di kawasan timur Indonesia misalnya. Jadi MPP fisik ini sebenarnya sangat tepat, diperlukan dan efektif untuk daerah-daerah yang seperti di Jawa, ibu kota kabupaten 30 kilo sudah dapat ibu kota kabupaten baru lagi. Artinya kalau kita ada substansi keinginan layanan. Nah, oleh karena itu, disitulah titiknya kenapa perlu MPP digital. Kalau pandangan kami Pak Budi begitu. Jadi MPP digital inilah yang menjadi jembatan untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Nah, bagaimana MPP digital di Sinjai? Ini ceritanya pengalaman kami. Pertama, MPP digital ini diawali pada tanggal 26 September 2023 bersamaan dengan pelantikannya Bapak PJ Bupati. Perintah Pak Bupati ke saya jelas, Kepala Dinas PPTSP, saya mau di Sinjai ada MPP elektronik. Paling lama waktu yang saya minta hanya 3 bulan, sudah harus terwujud. Ke Jakarta dan temui Pak Budi Raharjo. Maka pada hari pertama itu jugalah start kita di MPP elektronik ini yang berada dalam arsitekturnya MPP Sinjai. Nah, selanjutnya kita Bupati membentuk tim percepatan penyelenggaraan MPP elektronik dengan SK Bupati. Dalam tim ini menarik karena biasanya kalau ada tim-tim yang ditunjuk ketua itu mungkin sekda. Tapi Pak Bupati bilang, tidak, saya yang ketuanya. Saya mau memimpin langsung dan ingin melihat bahwa dalam 3 bulan ke depan, MPP elektronik Sinjai bisa terwujud. Nah, akhirnya dari sana, saya bertemu dengan Mas Budi di Jakarta, dan dimulailah proses ini. Ternyata, MPPI, yang MPP elektronik Sinjai, ini ada perbedaan dengan MPP digital yang ditawarkan oleh Menpan RB. Ini juga saya bertanya ini. Jadi
kira-kira beberapa hari setelah saya bertemu dengan Pak Budi, saya bertanya ke MPP Digital Mempan. Saya bertanya dalam sebuah acara, bagaimana dengan saya ini Sinjai? Kami sedang membangun hubungan kerjasama dengan For Foundation untuk melahirkan MPPI. Sementara di lain sisi saya tahu bahwa sedang disosialisasikan MPP Digital versi Mempan. Jawaban dari Kemenpan waktu itu bahwa silahkan Pak Kadis jalan saja, nanti kita ketemu di ujung, saling melengkapi, mungkin nanti kita di belakang. Jadi kami melanjutkan proses ini Pak Budi. Jadi kami ini, mungkin ada rekaman karena di Zoom kemarin, bahwa kami ini berjalan ikut di program MPP ini, karena saya melihat yang ditawarkan MPP ini, kalau misalnya KPA membandingkan ya, kalau yang di Mempan kan baru 2 layanan. Layanan itu adalah layanan bidang kesehatan dan izin layanan kependudukan. Sementara yang ditawarkan oleh MPPI Sinjai ini, MPPI ini adalah sebuah layanan yang menyeluruh. Seluruh layanan yang ada di MPP fisik itu bisa dibuatkan layanannya melalui MPP ini. Jadi itu beda pertamanya. Yang kedua, MPP elektronik yang ditawarkan oleh For Foundation ini sangat praktis, sangat mudah. Proses membangunnya, tadi disampaikan Pak Budi, semudah orang membuat akun Facebook. Kalau kita punya, dan saya rasa semua orang punya akun Facebook, semudah itu prosesnya. Ini tinggal masuk, kita bikin akunnya tadi Pak staf ahli tadi langsung selesai. Dalam waktu 1 menit, staf ahli Pak Andi Mandas ini tadi mencoba ini aplikasi. Nah, jadi sistemnya mudah, customize, menyesuaikan. Kita sendirilah yang di DPMPTSP, di MPP, yang memasukkan data yang diperlukan. Misalnya, informasi pertama yang dimasukkan adalah jenis layanan, persyaratan pelayanan, prosedur layanan, itu kita entry saja masuk ke dalam, karena sudah disiapkan ruangnya. Sehingga kalau orang membuka, setelah mendapat di Play Store, MPPI Sinjai di Play Store, masuk ke dalamnya, jangan dibuka kembali dulu. Nah ini akan kelihatan layar seperti ini, yang di tengah ini, itu ada 27 institusi yang bisa memberikan pelayanan. Ya, ketika kami pemohon mengetik salah satunya, contoh DPMPTSP, ini akan muncul di sebelahnya ini semua jenis layanan DPMPTSP. Jadi klik, ini kan ada DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Taspen, BRI, dan seterusnya. Ini ketika pindah diklik DPMPTSP, maka 98 layanan DPMPTSP bisa kita lihat. Nah, selanjutnya ketika mengklik lagi salah satunya, maka muncul persyaratan layanan. Kita tinggal mengupload seluruh kebutuhannya. Mungkin dia minta KTP, foto, NPWP, dan seterusnya. Sepraktis itu. Sehingga ini bukan sesuatu yang ribet. Cuma memang ada perbedaan cara pandang. Kalau kita menganggap aplikasi ini, sistem MPP elektronik Sinjai ini, yang MPP ini, sebagai mesin pemrosesan, penyelesaian layanan. Tidak. Ini adalah gateway. Ini semacam MPP fisik, tapi kita lihat dalam bentuk elektronik. Kan kalau kita datang ke MPP Sinjai, kita datang membawa persyaratannya, lalu diproses. Kalau ini tidak perlu, cukup di rumah, diupload, difoto, dikirim, diupload, dikirim, admin akan membukanya, memprosesnya, dan mengirimnya kembali kepada pemohonnya. Nah, apa hal menariknya? Kalau tadi di Mempan ini masih terbatas 2, layanan kependudukan dan layanan kesehatan, itu sangat luar biasa. Ini teknologinya bekerjasama dengan Bank Mandiri kalau tidak salah. Kalau di sini 114 jenis layanan yang ada di MPP Sinjai,
dari 27 institusi sudah bisa diakses dengan layanan elektronik ini. Dan itu sangat-sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Tidak butuh waktu 2 jam kemarin, proses setting layanan sudah selesai. Yang dibutuhkan cuma mengetik apa persyaratannya yang diperlukan. Ini proses 1 bulan kemarin kami lakukan, mengumpulkan semua jenis layanan dan menyebutkan apa yang diperlukan. Misalnya KTP, foto diri, atau NPWP, surat pengantar, itu yang di-upload ke dalam. Nah, oleh karena itu, di sini kelihatan bahwa ada kemudahan, ada customize yang sangat mudah, sehingga menurut saya, ini sebagai pengguna pertama yang kedua Pak ya, setelah Bengkulu Tengah, itu berjalan dengan amat mudah untuk dioperasionalkan. Nah, sekedar cerita buat teman-teman sekalian, ketika kami didiseminasi pertama oleh For Foundation, Plan Institute, kami di Sinjai ini tidak serta-merta menerimanya Pak. Kami memberikan banyak masukan, memberikan banyak penyempurnaan, agar yang ditawarkan ini, yang bisa membantu Pemda ini bisa terwujud dengan bagus. Kalau tidak salah Pak Budi, pertama 18 hal, lalu menjadi 8, sudah muncul diselesaikan 8, masih ada lagi 6, sampai terakhir kemarin 2. Dan itu direspon dengan baik dan cepat. Insya Allah, kalau hanya untuk tujuannya benar-benar ingin mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, bukan gaya-gayaan, bukan yang lain sebagainya, insya Allah ini penting. Ini amat efektif, efisien, dan layanan digital itu bisa kita wujudkan. Jadi nah ketika kita bicara misalnya strategi pengintegrasian, ini kita membangun koordinasi layanan. Nah ini, MPP digital versi 2.0, itu Pak istilah barunya ya. Jadi 2.0 ini pertama Sinjai yang punya. Ini layanan publik terintegrasi untuk mengakses layanan di mana pengguna memanfaatkan Android untuk mengakses layanan. MPP 2.0 adalah layanan MPP digital, bukan layanan untuk memproses penerbitan secara otomatis. Jangan dibayangkan seperti OSS Pak. Bukan. Ini masuk, jadi ini mengantar kita punya permohonan, kita punya berkas, masuk ke admin yang mengelola, sehingga mereka memproses lebih dulu. Jadi kalau urusan itu urusannya tidak membutuhkan fisiknya orang datang, berarti bisa dikirim ke WA-nya atau dikirim ke emailnya produk layanannya. Kecuali misalnya kalau itu terkait dengan sidik jari, SKCK, mungkin butuh sidik jari, harus orang datang. Atau misalnya foto KTP, mungkin orang harus datang di MPP fisik. Tetapi sepanjang itu ditandatangani secara digital, saya kira itu bisa langsung dikirim saja setelah proses penyelesaiannya bisa kita lakukan. Saya kira itu gambarannya. Nah ini MPP ini settingannya sangat mudah, fleksibel, customize, sehingga mudah untuk diimplementasikan. Ada sistem trackingnya untuk memantau progres proses pengurusan layanan. Ada fitur konfirmasi jika berkas dokumen lengkap, belum lengkap atau ditolak. Fitur yang ada MPP sangat mudah digunakan oleh pengguna layanan, juga sangat mudah dimengerti oleh petugas pelayanan. Jadi ini begitulah prosesnya, dan kami tentu harapannya kepada BSKDN, Kemendagri, dan mensinkronkan dulu dengan Kemenpan, baru kita berjalan lebih jauh. Tapi menurut saya, kalau tujuan pelayanan publik itu tadi menyelesaikan masalah-masalah layanan untuk memudahkan, untuk mempercepat, mengurangi biayanya pemohon, membangun efisiensi, sepanjang visinya ke sana, saya rasa ini jalan yang sangat baik dan memungkinkan untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya ada MPP cuma 45 layanannya, ya 45 aja yang dimasukkan ke dalam. Jadi tidak seragam se-Indonesia. Nah, kemarin pengalaman kami cuma butuh waktu 1 bulan pertama untuk menginput
persyaratan yang dibutuhkan oleh setiap jenis layanan. Oke Pak, lanjut. Kami melihat kunci keberhasilan MPPI, di sini ada komitmen pimpinan. Pak Bupati sangat getol ini untuk mewujudkan program prioritasnya. Ada networking, Pak Bupati, Pak PJ Bupati punya jaringan dan punya keinginan bahwa MPP fisik yang sudah ada sangat bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau didukung dengan MPP elektronik. Jadi ini bukan menghilangkan, bukan mentiadakan, tetapi memberikan dukungan agar MPP fisik ini semakin bagus prosesnya, layanannya. Ada kolaborasi, ada ketulusan dalam mewujudkan layanan berkualitas dan dukungan stakeholder lain. Kami perlu sampaikan bahwa ketika kami membuat timnya kemarin, timnya dibuat, itu melibatkan semua stakeholder yang kita miliki. Ada dinas Kominfo untuk mendukung IT-nya. Di Sinjai ini ada namanya tim Maca. Maca itu dari timnya dinas pendidikan yang rata-rata guru IT, guru ITK ya, guru TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Itu mereka kami libatkan supaya bisa menilai apa proses yang sedang berjalan. Dan di sini ada kolaborasi banyak pihak, sehingga kami bisa kemarin di awal-awal itu mencoba mengkritik, memberikan saran supaya dilakukan perbaikan. Insya Allah teman-teman nanti kalau mau sekedar menggunakan dengan konsep tadi, sebagai mall pelayanan publik elektronik, itu gampang diimplementasikan. Berikutnya, nah Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan berteman dengan Pak Budi ini, kami berdiskusi mulai dari Jakarta, kita berdiskusi tentang pelayanan. Nah, di Sinjai selama ini kami memiliki inovasi yang disebut dengan Gerai Pandrita. Gerai Pandrita adalah unit layanan yang dibentuk oleh DPMPTSP bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memberikan akses dan keterjangkauan, kemudahan, kecepatan dalam pelayanan yang profesional dan pelayanan publik untuk masyarakat desa. Jadi Gerai Pandrita itu kepanjangannya adalah Gerai Pelayanan Perizinan Terdepan. Ini adanya dibuat di desa. Hari ini sudah 21, Ibu Rahmania, 21 ya. 21 desa sudah memiliki Gerai Pandrita. Ada di pulau, ada di desa-desa yang terjauh, sehingga pelayanan perizinan kami menyelesaikan berbagai perizinan cukup di gerai ini saja selama ini. Jadi bagi desa-desa yang sudah membuat gerainya, kami memberikan asistensi, kami memberikan pelatihan, kami bertanggung jawab, dan mereka, masyarakat tidak perlu datang ke DPMPTSP, tidak perlu datang ke MPP, cukup di gerai, urusan selesai. Motonya adalah Gerai Pandrita lebih dekat, lebih cepat. Nah, ini kami diskusi dengan Pak Budi bahwa untuk menghentikan kesenjangan tadi, beberapa masalah dihadapi oleh MPP fisik, lalu kita punya peluang adanya MPP elektronik, nanti kita akan integrasikan ini. Jadi di Gerai Pandrita di seluruh Kabupaten Sinjai, yang insya Allah tahun ini mungkin sudah bisa sampai 60 ya, 60 Gerai Pandrita di tahun selesai, itu Gerai Pandrita akan membantu masyarakat mengoperasikan layanan tadi MPP ini. Karena kita yakin tidak semua masyarakat bisa memanfaatkan untuk mendownload dan sebagainya, kan begitu modelnya, mencari, memanfaatkannya. Tidak secepat itu. Oleh karena itu nanti 114 jenis layanan yang ada di MPP fisik, yang ada di MPP elektronik, itu akan diintegrasikan dan dapat juga dilayani di Gerai Pandrita. Artinya masyarakat yang jauh dimanapun mereka berada bisa mendapatkan layanan cukup di Gerai Pandrita saja. Nah, ini rencana ke depannya dan kita sepakat dengan Pak Budi, mungkin didukung Pak Budi ya. Nah, kalau ini terjadi, maka solusi layanan publik itu benar-benar bisa terwujud. Dan masyarakat Sinjai yang mendapatkan ini, yang dulu harus 75 kilo datang ke Sinjai,
Itu urusannya 15 menit, urusan selesai. Dan itu sangat efektif dan masyarakat berterima kasih. Mungkin bisa diputar Pak Syahrid. Coba ini kemarin bentuk. Nah, untuk gerai penderitanya sendiri, ini memenuhi standar pelayanan publik, Pak. Kita di sana di dalamnya bentuknya seragam. Di dalamnya ada maklumat pelayanan, ada standar waktu, standar biaya, standar prosedur, dan juga komplain handlingnya. Jadi tetap mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Gerai Panrita dan Dinas Kominfo. Dinas PMD membantu kami memfasilitasi agar bisa dianggarkan di desa masing-masing. Jadi bukan dananya DPM PTSP, karena orang semua tahu PTSP tidak punya dana. Tapi kami memberikan bertanggung jawab dalam materinya, pelatihannya, dan semua perizinannya bisa dari sana. Nah nanti ini Gerai Panrita, Gerai Pelayanan Perizinan Terdepan, akan dikembangkan dan mungkin kepanjangannya akan berubah menjadi, karena bukan cuma perizinan, akan berubah menjadi Gerai Pelayanan Prima Terdepan dengan 114 jenis layanan dari 27 institusi yang sudah ada saat ini. Nah ini layanan lebih cepat, tidak perlu ke ibu kota kabupaten, selesai urusan di Gerai Panrita desa masing-masing, tidak perlu ada biaya operasional untuk menjangkau layanan, dan warga puas memberikan apresiasi kepada layanan Pemda. Coba ada salah satu testimoni yang warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai masyarakat desa Bungsu Selamat sangat berterima kasih karena adanya Gerai Panrita kolaborasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai masyarakat desa Bonto Selamat sangat berterima kasih karena dengan adanya Gerai Panrita kolaborasi pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, sehingga kami sebagai masyarakat memudahkan untuk mengurus perizinan. Kami sebagai masyarakat tidak perlu lagi untuk ke kabupaten karena dengan adanya Gerai Panrita kami sudah bisa mengurus perizinan di desa kami sendiri. Gerai Panrita lebih dekat dan lebih cepat. Itu teman-teman sekalian, jadi nanti untuk efektivitasnya tadi, maka MPP di MPP elektronik akan diintegrasikan dengan Gerai Panrita. Tidak hanya layanan perizinan, tapi semua layanan ada pada MPP. 114 layanan 27 instansi akan dampingi layanannya di Gerai Panrita. Akan diwujudkan dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama dengan koordinator MPP dengan kepala desa. Ini penting sebab belum semua warga dapat memanfaatkan Androidnya untuk mendapatkan akses layanan, dan masih ada beberapa titik blank spot wilayah desa yang tidak mungkin menggunakan MPP elektronik untuk mendapatkan layanan. Saya kira itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan segala upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, keinginan kita untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan, benar-benar ini bisa terwujud dengan banyak best practice yang sudah kita lakukan serta gagasan-gagasan ke depan yang kita akan lanjutkan. Saya berterima kasih Pak, mau sampaikan terima kasih kepada Pak Halomoan dari
Ditjen Adwil yang banyak memperjuangkan DPMPTSP selama ini. Terima kasih Pak, sudah ada keluar Permendagri 15 tahun 2023, meskipun Pak catatannya belum dibaca oleh mereka yang terkait dengan penganggaran itu Pak. Jadi mungkin memang DPMPTSP ini hanya bisa bagus jika ada mandatorinya juga Pak. Mungkin seperti itu. Karena selama ini sudah mulai dari Permendagri 138 2017 sampai hari ini masih banyak hal yang belum bisa kita lakukan dengan baik karena tetapi kami berterima kasih apapun itu Pak Halomoan selalu mendampingi dan mendengar unek-unek DPMPTSP seluruh Indonesia. Meskipun demikian memang tampaknya tadi Pak Halomoan ini karena belum dilibatkan orang biro organisasi di biro hukum, biro organisasi. Mohon izin Pak Kades. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi informasi dan yang disampaikan oleh Pak Kadis PTSP. Mohon maaf, memang agak lama yang saya berikan waktu kepada Pak Kadis PTSP karena dia merasakan langsung, ya. Jadi biarlah dia menyampaikan unek-uneknya, mulai dari informasi yang disampaikan dari Kemenpan RB, mulai dari Pak Halomoan dari Kemendagri dan Pak Budi Harjo sendiri dari Plesi, kemudian Pak Kabak Tata Laksana dari Pemprov. Dan pada intinya bahwa seperti juga disampaikan Pak Budi tadi bahwa visinya sama, ya, yaitu untuk peningkatan layanan dan mensimpelkan layanan kepada masyarakat. Nah, hanya saja ini yang belum ketemu antara Menpan dengan Kemendagri ataupun dengan layanan yang ada di bawahnya, ya. Dan kita juga seperti yang disampaikan tadi Pak Kadis PTSP bahwa di Sinja itu sebelum di launching MPP digital ini memang sudah ada gerai-gerai yang ada di desa dan itu adalah merupakan bagian percepatan untuk pemberian layanan kepada masyarakat khususnya yang kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk peningkatan layanan secara cepat yang harus datang ke kabupaten. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai dengan gerai Pandrita tadi. Saya kira itu pengantar dan kita masih punya waktu 15 menit ya untuk diskusi dan sesuai dari panitia bahwa kami diberikan waktunya sampai pukul 14.